Pemasangan dan bagian-bagian inverternya. Spek 5000 watt 48 volt baterai, outputnya pure sine wave 50 Hz. Kemudian panel-panelnya mulai dari saklar on off di sini untuk menghidupkan dan mematikan inverter. Ini kWh meter untuk memonitor output inverter. Kemudian ini voltmeter, DC tegangan baterai. Kita atur melalui SPWM Atmega untuk batas atas dan batas bawah, juga menu-menunya. Pertama saya akan langsung ke terminalnya. Di sini sudah saya gambar terminal outputnya ini. Jadi ada dua input PLN dan output ke rumah. Seperti ini. Jadi yang N netral PLN masuk ke sini, kemudian line-nya masuk ke sini PLN, kemudian outputnya ini N dan L menuju ke rumah. Beban outputnya di sini. Jadi seperti ini. Ini pemasangan satu kabel aja dari PLN kanan dan kiri. Kemudian outputnya di sini N dan line. Untuk yang ini dia jadi satu karena dikopel kabel di sini. Jadi satu terminal satu output dua kontak, di double dua di sini. Di sini nggak kepake. MCB baterai di sini, kemudian MCB PLN dan MCB inverter. Yang satu ini kontaktor ATS-nya. Spesifikasi 25 ampere. Ini Atmega SPWM, dia yang mengontrol perpindahan ATS, juga output inverternya, menjalankan kit inverter MOSFET di bawah, juga dilengkapi macam-macam proteksi. Tombol menu bisa saya atur di sini. Masuk ke menu, tekan tahan tombol menu, kemudian inverter off, ini batas bawah baterai. Ketika PLN ada, dia harus menuju ke PLN pada tegangan baterai 48. Bisa disetting misalkan 49. Kemudian kembali lagi ke inverter pada tegangan di atasnya, misalkan 50. Karena tadi 49, sini 50. Kembali ke inverter. EOD atau end of discharging, batas bawah akhir dari tegangan baterai backup ketika PLN tidak ada. Paling bawah di 47 bisa disetting naik dan turun. Ini di bawahnya dari auto off tadi. Kemudian menu selanjutnya over DC untuk memproteksi tegangan over baterai melebih, jadi inverter bisa off pada tegangan ini. Adjustment tegangan baterai kalibrasi dengan multimeter. Jadi nanti dipaskan dengan multimeter. Ini sudah saya pas tepat. Bisa di-adjust lagi kalau ternyata bergeser, tapi jarang-jarang terjadi. Untuk sekali setting aja ini. Kalau kabelnya panjang, mungkin baterainya panjang, kabelnya jadi tegangannya drop, kita bisa adjust, sesuaikan di sini. Di baterai 49 sampai sini ternyata 48,5, kita bisa naikkan lagi, karena pada saat di load kabel yang panjang itu pasti akan drop, sehingga tegangan real baterai tidak sampai pada inverternya. Jadi bisa kita manipulasi lewat adjustment dari loss kabel DC-nya. Tapi usahakan kabel baterai itu besar, jadi nggak sampai loss sampai inverternya.
Kemudian auto on dia hidup lagi pada 3 detik kemudian ketika semua proteksi atau overwatt, konsleting AC atau over temperatur dan segala proteksinya, inverter akan off, kemudian dia akan hidup lagi otomatis dalam 3 detik atau bisa kita off kan. Jadi kalau proteksi inverter nggak akan hidup lagi kecuali dinyalakan manual atau melalui tombol menu on off nya. Ini bisa disetting sampai 60 detik. Kita buat 3 detik, kemudian kecepatan kipas bisa di on kan melalui ini off, kemudian saya naikkan kecepatan. Saya hidup untuk standby fan-nya. Tapi di program ini sudah disetting akan hidup di daya yang cukup besar, nanti fan-nya hidup. Kemudian hidup di 45 derajat Celcius. Sudah auto speednya juga. Kemudian buzzer bisa dihidupkan untuk alarmnya. Buzzernya ada di sini, nanti bisa dilepas untuk penutupnya supaya lebih kencang suaranya. Ini modenya inverter karena ini ada ATS-nya, jadi yang hybrid. Inverter ini tidak mengontrol ATS, tidak mengontrol charger. Dia hanya unit inverter aja, murni off grid. Karena di sini pesanan hybrid. Jadi nanti yang berfungsi chargernya ini sebetulnya berfungsi karena menunya hybrid, relay charger yang ini. Kemudian relay ATS berpindah secara sinkronasi, fasa PLN masuk dan menyesuaikan, inverter akan menyesuaikan fasa PLN kalau modenya hybrid. Kalau modenya inverter nanti input PLN walaupun sudah connect, inverter tidak akan mengikuti fasanya karena ATS-nya tidak digunakan, jadi tidak perlu sinkronasi. Kalau di sini hybrid karena pesanan itu, dan yang bisa dipakai lagi UPS. Nah, ini untuk backup aja, prioritas PLN. Jadi ada 3 menu, yang ini untuk off grid, yang ini UPS, backup. Kalau PLN padam, inverter membackup. Standby on untuk menyiapkan inverter tetap hidup selama baterai mencukupi. Ketika PLN padam akan langsung membackup ATS-nya, jadi nggak ada jedanya. Kita standby on saja. Ini tidak perlu disetting Pak karena tidak menggunakan charger. Tapi kalau mau pasang charger eksternal, ini bisa digunakan relaynya yang ini. Charger itu, yang ini yang bawah, untuk yang atas nanti kipas. Yang bawah ini charger NC dan NO terminalnya. Dia hidup di tegangan 48 volt, bisa disetting juga. Kemudian relaynya off di 49, bisa disetting juga. Ini temperatur proteksi untuk charger. Jadi ada sensor suhu yang udah dipasang ini di trafo dan di gate inverter. Jadi temperatur charging ini tidak digunakan karena ini sensornya harusnya dimasukkan ke trafo chargernya. Karena tidak ada trafonya, jadi tidak perlu disetting. Jadi kalau sudah 70 derajat nanti relay chargernya ini tidak berfungsi, dia off. Untuk memproteksi suhu perangkat charger bisa diatur. Hidup lagi chargernya di bawah 10 derajat. Jadi kalau 75 nanti hidupnya 65. Oke, next, extra fan.
Ini kipas tambahan untuk panel box, tapi di sini sudah ada 2, 3, udah cukup, jadi nggak perlu. Itu relaynya yang ini Pak. Ini relay kipas, kalau udah 45 derajat nanti relaynya hidup, bisa diatur. Kemudian ini limit wattnya, bisa diatur juga. Kalau misalkan inverter atau baterainya mau dipakai di 2500 aja, di set 2500, nanti ATS akan berpindah ke PLN lagi kalau bebannya sudah 2500 pada load inverternya. Inverter sudah menghandle 2500, maka akan berpindah ke PLN. Terus berpindah ke inverternya ketika sudah setengah daya dari settingan ini. Misalkan sudah di setengah dari 2500, maka akan kembali menggunakan inverter lagi. Kalau 5000 watt, di setting 5000 watt, nanti inverter protect di 5000, kemudian ATS-nya switch ke PLN. Dan kapan berpindah ke inverter lagi? Ketika sudah 2500, karena setengahnya dari 5000 watt. Kita bisa leluasa untuk mengatur ini. Kalau misalkan mendung atau baterainya mau dipakai sedikit aja, kita bisa atur di sini. Tergantung kondisi pemakaiannya saat-saat tertentu. Ini tidak perlu diatur. Menu selanjutnya untuk konsleting AC, kepekaan dari konsleting AC. Misalkan output AC konslet, dia pekanya di 100%, maka kalau ada konslet AC kabel, dia akan langsung protect inverternya. Bisa diturunkan juga untuk menurunkan kepekaannya. Jadi kalau ada peralatan yang cukup besar dan seakan-akan itu konslet tapi ternyata tidak, kita bisa turunkan kepekaannya supaya tidak dianggap peralatan yang konslet. Tapi di sini defaultnya 100% karena trafonya sudah cukup mumpuni. Restart karena sudah selesai setting, dia akan memulai on lagi, kemudian berpindah ke inverter beberapa saat lagi. Tapi di sini baterainya masih 48,8, dia onnya di 50. Jadi alarmnya bunyi, dianggap low battery karena baterainya sedang low. Oke, ini untuk pemasangannya. Sistem kerja mungkin next video berikutnya. Terima kasih.